Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk materi tentang cairan cerebrospinal, cairan intraokuler, dan cairan paru. Ya, jadi cairan cerebrospinal itu ada di sepanjang otak dan medula spinalis. Nah, kita lihat cairan cerebrospinal ini disekresi oleh plexus choroideus ke ventrikel-ventrikel di otak, batang otak, dan sekitar medula spinalis. Nah, cairan ini warnanya bening, ya, seperti air. Dan sifat dari cairan ini adalah sebagai antibakteri atau bersifat antibakteri sehingga bisa membunuh bakteri atau mikroorganisme. Dan fungsi dari cairan cerebrospinal ini sebagai penahan goncangan. Sedangkan tempat pertukaran nutrien ya atau nutrisi ya antara darah dan sistem saraf juga ada di cairan cerebrospinal. Ya, jadi fungsinya ya, selain sebagai penahan juga sebagai tempat untuk pertukaran nutrisi antara darah dan sistem saraf. Nah, ini seperti tadi karena sifatnya adalah antibakteri, maka ini bisa membunuh bakteri ya atau virus. Akan tetapi apabila ada penyakit meningitis, maka cairan ini digunakan juga untuk mendeteksi penyakit tersebut. Kemudian untuk produksi cairan cerebrospinal pada orang dewasa sekitar 500 cc atau 500 ml per harinya. Untuk produksi cairan cerebrospinal pada anak-anak ya sekitar usia 4 sampai 13 tahun sekitar 65 sampai 150 cc per hari. Nah, cairan akan diserap dan digantikan dengan cairan yang baru setiap 6 sampai 8 jam. Ini untuk cairan cerebrospinal. Ya, jadi fungsinya sebagai untuk shock absorben ya, untuk menahan goncangan ya, dan juga sebagai tempat untuk nutrisi masuk ke sistem saraf ya. Dan juga untuk untuk menjadi pendeteksi penyakit meningitis. Ya, jadi ini fungsi utamanya sebagai penahan goncangan. Ya, kemudian fungsi yang lain sebagai tempat pertukaran nutrien antara darah dan sistem saraf dan digunakan untuk deteksi penyakit meningitis. Lanjut terkait dengan cairan intraokuler. Cairan intraokuler ini fungsinya adalah untuk mempertahankan tekanan yang cukup pada bola mata untuk menjaga dispensinya. Ini dibagi menjadi dua, ya, yaitu ada humor aquosus dan humor vitreus. Jadi cairan intraokuler dibagi menjadi dua, humor aquosus dan humor vitreus. Humor aquosus berada di depan lensa, ya, di depan lensa dan mengalir bebas. Kemudian untuk humor vitreus atau disebut juga dengan badan vitreus ini berada di antara permukaan posterior lensa dan retina. Nah, humor vitreus ya ini adalah sebuah massa dari gelatin ya yang dilekatkan oleh sebuah jaringan fibriler halus
yang tersusun dari molekul proteoglikan yang panjang. Nah, air dan substansi yang terlarut dapat berdifusi secara perlahan dalam humor vitreous. Tetapi hanya ada sedikit aliran cairan. Lanjut, cairan yang terakhir adalah cairan pleura yang ada di paru-paru. Ini sebuah cairan serosa yang dibuat oleh membran serosa yang menutupi pleura normal. Nah, kebanyakan dibuat oleh sirkulasi parietal atau arteri interkostal. Ini melalui aliran besar dan diserap oleh sistem getah bening. Nah, dalam tubuh manusia ya yang berbobot sekitar 70-an misalnya, maka beberapa mililiter cairan pleura selalu ada di antara rongga interpleura. Nah, fungsi dari cairan pleura ini adalah untuk mencegah terjadinya gesekan antar lapisan. Ya, sekali lagi, untuk cairan pleura berfungsi untuk mencegah terjadinya gesekan antar lapisan. Selanjutnya, sejumlah cairan yang lebih besar ini dikumpulkan dalam rongga pleura hanya ketika jumlah produksi melebihi kemampuan serapnya. Nah, kemampuan penyerapan itu bisa sampai 40 kali dari normal sebelum sejumlah cairan yang signifikan terkumpul di antara rongga pleura. Nah, peningkatan produksi cairan pleura dan hambatan penyerapan sistem getah bening ini yang memicu peningkatan jumlah atau volume cairan di rongga pleura. Ya, itu saja untuk pembahasan tentang cairan cerebrospinal, ya, cairan intraokular dan cairan paru atau cairan pleura. Saya rasa itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.